bagaimana kabar kalian anak-anak kelas 5 Al-Muqarrabin dan Al-Adan? Bapak berharap kabar kalian semuanya sehat-sehat semua ya. Oke, pada hari ini kita akan masuk pada pembelajaran tema 1 subtema 2. Untuk pembelajaran 5 dan 6 muatan IPA, Bahasa Indonesia dan SPDP. Untuk yang muatan IPA, nanti kalian akan belajar jenis otot dan fungsinya, kemudian sendi-sendi pada tulang dan gerak otot. Pada muatan Bahasa Indonesia, nanti belajar mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan, kemudian menceritakan kembali isi dari teks berdasarkan ide pokok. Muatan SPDP-nya, ragam gambar pada ragam cover dan menggambar cover. Sudah siap? Ya, untuk yang muatan IPA KD 3.1 dan 4.1, jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Ada 3 jenis otot. Yang pertama, ada otot polos, otot jantung, dan otot luri. Sekarang kita masuk pada muatan Bahasa Indonesia 3.1 dan 4.1. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Ide pokok merupakan inti pembahasan dari suatu teks. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan yaitu: 1. Dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. 2. Catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. 3. Tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. 4. Tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. 5. Tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar. Selanjutnya, muatan SPDP KD 3.1 dan 4.1. Ragam gambar pada ragam cover. Ragam cover terbagi menjadi 2. Yang pertama, cover berdasarkan kebutuhan buku. Ada cover buku pendidikan. Yang kedua, ada cover buku masakan. Dan yang ketiga ada cover buku cerita. Cover berdasarkan tampilan atau desain dibagi menjadi 2. Yang pertama, cover berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana. Yang kedua, ada cover penuh warna dan gambar. Selanjutnya untuk muatan Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1, menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. 1. Catatlah informasi-informasi penting yang disampaikan dalam teks. 2. Buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. 3. Buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. 4. Buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. 5. Perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Dan yang keenam, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Kita kembali ke muatan IPA KD 3.1 dan 4.1. Sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi. Ada sendi putar, ini dapat digerakkan memutar, ada pada leher ya, dengan pertemuan kepala. Kemudian ada sendi engsel, hanya dapat digerakkan di satu arah saja, contohnya di pertemuan antara lengan atas dengan lengan bawah. Kemudian ada sendi peluru, dapat bergerak ke semua arah. Ini pada pertemuan antara tulang panggul dengan paha atas ya. Kemudian sendi pelana ini dapat digerakkan ke dua arah. Ini ada pada
ruas-ruas atau pertemuan antara ibu jari ini ya. Kemudian sendi geser ini hanya dapat menggeser saja, gerakannya ada pada telapak kaki. Macam-macam gerak otot pada manusia. Gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana, contohnya gerak lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Kemudian gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Ini gerakan menggunakan bagian tubuh, contohnya gerak mengentakkan kaki dan menekan benda menggunakan tangan. Yang ketiga ada gerak menaikkan, gerakan yang dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh, contohnya saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup. Kemudian gerak memutar, gerakan dilakukan pada sendi putar dan peluru, contohnya gerak kepala menengok kanan dan kiri. Kemudian gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contoh, gerak merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. SBDP KD 3.1 dan 4.1 ya, kita akan menggambar cover. Gambar sebuah cover sebaiknya memiliki unsur-unsur berikut. Yang pertama ada judul dengan jenis huruf yang menarik atau mencolok. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Ketiga, ada nama penulis. Keempat, ada identitas penerbit. Kelima, gambarnya yang menarik. Keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Nah, untuk pembelajaran tema 1, subtema 2 ini sudah selesai. Kemudian tugas kalian pada hari Rabu 29 Juli 2021 mengerjakan bupena muatan IPA Ayo Berlatih halaman 42 nomor 1 sampai 3 dikerjakan di buku tulis tematik. Yang kedua, mengerjakan bupena muatan SBDP Ayo Berlatih halaman 45 nomor 1 sampai 8 dikerjakan di buku tulis tematik. Sekian.